Pratu TS ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan seorang perempuan di Tangerang Selatan. Penyidik masih mendalami motif serta alat yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban berinisial N yang diduga adalah kekasihnya. Kapendam Jaya, Kolonel Deki Rayusyah Putra mengatakan penetapan Pratu TS sebagai tersangka sudah dilakukan sejak Sabtu 1 Februari 2025 lalu. Dari pemeriksaan sementara, Pratu TS diketahui telah meninggalkan satuan tugasnya atau disersi sejak 19 Januari 2025 lalu. Usai ditangkap, Pratu TS mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Inisial TS itu sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Denpom Jaya 1 Tangerang, Mbak. Sudah dinyatakan, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, penyidik POM saat ini masih melakukan proses pemeriksaan secara intensif untuk mendalami motif ataupun mungkin ada motif lain ataupun hal-hal yang lain terkait perbuatan yang bersangkutan, Mbak. Kamis malam 30 Januari lalu, warga Pondok Aren, Tangerang Selatan digegerkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan di dalam rumah kontrakannya yang berada di Jalan Bonjol, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Penemuan jenazah perempuan berinisial N ini bermula saat warga curiga dengan bau menyengat yang berasal dari kontrakan korban yang tertutup. Untuk ke kejadian kayaknya kata tetangga sih nggak ada keribut-ribut, nggak ada. Ya dari laporan gitu ya emang nggak ada sih dari tetangga-tetangga, nggak ada kericuhan. Saat ini, rumah kontrakan tempat korban ditemukan tewas sudah dipasang garis polisi militer. Sementara tersangka Pratu TS masih menjalani pemeriksaan intensif penyidik Denpom Jaya 1, Tangerang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lalu bagaimana menelisik lebih jauh penyebab dan penanganan terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI kepada kekasihnya yang merupakan warga sipil? Kita membahasnya bersama dengan kriminolog Hanifah Hasna yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mbak Hanifah. Selamat petang, Mas Yasir. Ya, Mbak Hanifah, kalau kita lihat ini kan ada satu dari fakta yang sudah muncul. Apa yang bisa Anda cermati terkait dengan dugaan motif dari pembunuhan perempuan ini yang dilakukan oleh anggota TNI? Oke, baik. Kalau kita menyebutnya atau berita yang sudah menyebutkan itu adalah pasangan kekasih, berarti ada hubungan cinta di dalam situ. Berarti ketika ada hubungan cinta, berarti ada sesuatu konflik yang terjadi di antara keduanya. Nah, konflik ini yang harus kita telusuri. Apakah konflik lama atau konflik baru? Bisa jadi konflik lama. Ketika konflik lama berarti ada sesuatu yang tidak bisa terselesaikan. Kalau konflik baru, kita melihat lagi baru-baru ini terjadi apa. Misalnya karena anggota TNI ini mengalami disersi, bisa jadi sedang mengalami tekanan terhadap pekerjaan dan tanggung jawab untuk kembali lagi atau mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan keluar dari keanggotaan itu atau dari pekerjaannya. Atau merasa bahwa ketika dia tidak punya pekerjaan lagi, dia merasa bahwa dia tidak punya harga diri sehingga mendapatkan tekanan dari pasangan. Ini yang membuat pelaku ini menjadi gelap mata. Atau ada tuntutan tertentu, misalnya nafkah atau hal lain, padahal si pelaku ini sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. Jadi banyak hal yang bisa kita pertimbangkan. Lalu ada hal lain lagi, misalnya nih ternyata si pelaku itu mempunyai kepribadian antisosial atau punya agresivitas yang tinggi. Nah, ini bisa kita ketahui dari orang-orang terdekat atau keluarganya yang sudah berhubungan langsung selama beberapa tahun atau sekian lama, sehingga mengetahui bagaimana cara pelaku ini menyelesaikan permasalahannya baik dengan orang-orang sekitar maupun dengan pasangannya. Lalu orang-orang dengan keanggotaan TNI ini kan biasanya dalam tekanan yang tinggi, terus memiliki kepemilikan atau kekuatan ekstra terhadap orang lain untuk melakukan memiliki kekuatan ya terhadap orang-orang di sekitarnya, sehingga ketika dia tidak memiliki harga diri lagi, maka semakin memuncak dan membuat ada keributan itu. Memiliki kuasa tertentu, bisa dikatakan seperti itu? Ya, padahal begini Mas, ini tidak hanya anggota TNI atau anggota-anggota hukum atau penegak hukum yang lain ya, bahwa sesungguhnya laki-laki itu memiliki dominasi patriarki. Nah, ketika dominasi patriarki ini tidak berjalan sesuai fungsinya,
maka dia akan sangat-sangat memungkinkan untuk melakukan kekerasan, apalagi ditambah dengan tekanan-tekanan yang dia hadapi, tekanan pekerjaan, tekanan sosial, tekanan ekonomi, dan keberlangsungan hidup yang sudah tidak baik ketika dia sudah menjadi disersi TNI tadi. Fakta yang juga sudah muncul adalah terkait dengan keduanya diduga memiliki kedekatan begitu. Apa yang akhirnya bisa lebih digali mendalam lagi oleh penyidik untuk menguak motif ini? Karena kalau kita lihat hingga saat ini belum ada informasi sebenarnya motifnya apa terkait dengan pembunuhan ini. Kalau kita kembalikan pada hubungan percintaan, berarti ada kecemburuan, bisa jadi seperti itu ya. Kecemburuan itu kan bisa terjadi pada pasangan manapun. Kita nggak tahu yang cemburu siapa. Bisa jadi si pasangannya atau si korban ini atau justru pelaku gitu. Jadi kita nggak tahu dalam hal ini seperti apa. Makanya perlu menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan ini semua. Karena semuanya kan masih sumir, jadi kita belum bisa memastikan seperti apa. Lalu ada dendam. Dendam itu terkait dengan ego seorang laki-laki, bahwa ketika dia sudah tidak memiliki harga diri atau tidak memiliki pekerjaan atau bermasalah dengan pekerjaannya, bisa jadi si korban itu melakukan penuntutan terhadap sesuatu gitu ya, sehingga dia merasa marah, dendam, dan terjadi percekcokan. Tapi dalam hal ini bisa kita ketahui, bukan bisa kita ketahui, dalam hal ini pembunuhan ini bisa jadi sudah direncanakan atau tidak. Mungkin saja ini terjadi percekcokan, terus terjadi pemukulan atau penganiayaan berat sehingga mengakibatkan kematian itu sendiri. Ini yang juga harus diselidiki oleh penyidik ya, apakah pembunuhan yang dilakukan ini sudah berencana atau secara spontan begitu. Apa yang Anda lihat dari kasus ini hingga akhirnya nampaknya ini penyidik berhati-hati untuk menguak ke publik terkait dengan motif anggota TNI yang membunuh perempuan ini? Ya, karena sama-sama kita ketahui bahwa di TNI itu punya imunitas tersendiri terhadap kesalahan-kesalahan yang seperti ini dan dilindungi oleh negara. Karena ini menyangkut dengan marwah institusi itu sendiri. Sehingga kita perlu memang berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain untuk memantau dan mengawal kasus ini sehingga terjadi transparansi. Karena kita ketahui juga bahwa ketika sudah dikelola oleh peradilan internal, maka transparansi itu akan sedikit sekali akan muncul di masyarakat. Sehingga ketika kita memiliki bukti dan saksi-saksi yang cukup, kita bisa melaporkan atau bekerja sama dengan Komnas HAM atau LPSK untuk melindungi korban. Baik, kita nantikan ya seperti apa penyidik menguak motif anggota TNI yang membunuh seorang perempuan di Tangerang ini. Terima kasih Mbak Hanifah Hasna, kriminolog dari Universitas Indonesia telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat Mbak Hanifah. Terima kasih Mas Yasir.